Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya Ummu Salam Longsong. Saya berasal dari kelas SI3D. Di sini kami dari kelompok 5 membahas tentang GNU atau Linux. Saya sebagai pembaca 1 akan menjelaskan GNU atau Linux. Oke, kali ini kita akan membahas GNU atau Linux. GNU atau Linux adalah sistem operasi gabungan dari GNU dan Linux. Rumus penamaannya nama OS atau nama kernel. GNU atau Linux merupakan sistem operasi bebas karena kedua komponen intinya bebas. Contoh GNU atau Linux yang terkenal di masyarakat ialah Slackware, Debian, Ubuntu, Red Hat Enterprise, Fedora, Arch, Manjaro, Gentoo, dan lain-lainnya. GNU dan Linux adalah suatu kesatuan software yang saling berintegrasi, membentuk sebuah sistem operasi yang cukup handal dan stabil. GNU atau Linux merupakan sistem operasi multitasking dan sekaligus multi-user. Disebut multitasking karena GNU atau Linux dapat mengatur sharing CPU dari tugas-tugas yang sedang dieksekusi. Setiap tugas mendapatkan sumber daya perangkat keras yang sama. GNU atau Linux harus dapat memproses setiap tugas dalam waktu yang sangat singkat. Beberapa tugas memiliki prioritas tertinggi sehingga diperlukan juga prioritas pemakaian sumber daya CPU ke tugas tersebut. Oke, kemudian kita akan masuk ke Linux. Linux adalah kernel sistem operasi bebas atau free kernel yang dikembangkan pertama kali oleh Linus Torvalds dari Finlandia tahun 1992. Linux diumumkan pertama kali pada tahun 1991 dalam keadaan tidak bebas atau proprietary dan diubah menjadi bebas pada tahun 1992. Linux adalah kernel, yaitu salah satu komponen penting sistem operasi yang tugasnya mengalokasikan sumber daya perangkat keras yang terus-menerus hidup selama sistem menyala, yang mentransportasikan sumber daya itu ke komponen-komponen penting lainnya. Linux untuk dapat dipergunakan perlu digabungkan ke dalam sistem operasi yang sudah ada. Umumnya, dengan GNU menjadi GNU atau Linux, dan pada ponsel dengan Android menjadi Android atau Linux. Linux memiliki sifat Unix-like sehingga dapat menggantikan kernel-kernel asli dari sistem operasi Unix maupun Unix-like lainnya, serta cara kerjanya serupa dengan kernel Unix. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengertian dari GNU. GNU adalah sistem operasi bebas atau Free Operating System yang pertama kali dikembangkan di dunia. GNU juga merupakan sistem operasi paling besar saat ini. Tujuan GNU dibuat ialah membuat komputer bisa dioperasikan bebas dari software yang proprietary. GNU mulai dikembangkan tahun 1984 ketika tidak ada satupun sistem operasi yang bebas di zaman itu. Oleh The GNU Project yang kini dikosong oleh Free Software Foundation, GNU bersifat Unix-like dan kompatibel sepenuhnya dengan sistem operasi Unix sehingga cara mengoperasikannya sama serta program-program Unix bisa dijalankan di GNU dan sebaliknya. GNU memiliki komponen yaitu GNU C Library atau glibc BC, GNU C Compiler atau GCC, GNU Basel, GNU Createl, GNU Vitelil, dan GNU President dan banyak lagi. GNU bisa disejajarkan dengan sesama sistem operasi lainnya seperti Windows, Unix, BSD, Mac OS, Minix, dan Android. Oke, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, pemateri baca 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Subanda, NIM 2220268. Saya dari kelompok 5. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kernel dan distro. Pertama yaitu kernel. Pengertian kernel. Kernel adalah inti sebuah sistem Linux yang mengatur perangkat keras dan membentuk berbagai bentuk fungsi berasas rendah. Fungsi-fungsi yang dilakukan oleh kernel adalah pelayanan tanggal atau sistem call dan jenis, sistem manajemen file dan penanganan security, pelayanan operasi input dan output, manajemen dan penjadwalan proses, manajemen memori, melakukan kegiatan akuntasi, sistem melakukan penanganan masalah dan interupsi atau interrupt. Yang kedua yaitu distro Linux. Pengertian dari distro Linux. Distro Linux adalah sistem operasi yang dibangun dari kernel Linux dan dengan penambahan komponen lain berupa modul, aplikasi, service ataupun package lain agar tercipta
sistem operasi dengan tujuan yang spesifik yang telah ditentukan oleh pihak pengembang. Pihak pengembang Linux selalu mengeluarkan dan mendistribusikan Linux mereka ke publik. Hasil pengembangan inilah yang disebut dengan distro. Yang ketiga itu jenis-jenis distro Linux. Sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jenis distro Linux. Yang pertama yaitu Ubuntu. Ubuntu adalah sistem yang lengkap dengan berbasis Linux. Ini tersedia secara bebas dan mempunyai dukungan yang baik dari komunitas maupun tenaga ahli profesional. Ubuntu itu sendiri juga dikembangkan oleh komunitas karyawan Ubuntu. Yang kedua yaitu Debian. Debian adalah satu sistem operasi yang berbasis kernel Linux. Debian juga merupakan salah satu yang termasuk sistem operasi Linux yang bebas untuk dipergunakan. Yang ketiga yaitu Kali Linux. Kali Linux adalah distribusi Linux turunan Debian dan juga penerus Backtrack yang digunakan untuk melakukan penetrasi pada jaringan. Kali Linux memiliki lebih dari 300 perkakas yang ada di dalamnya dengan fungsi masing-masing. Kali Linux juga bersifat live CD dan dapat diinstal secara manual. Kemudian yaitu OpenSUSE adalah sistem operasi komputer yang dibangun atas kernel Linux. OpenSUSE dengan dukungan komunitas melalui proyek OpenSUSE yang disponsori oleh SUSE dan sejumlah perusahaan lain. Kemudian yaitu CentOS. CentOS merupakan distribusi Linux yang berbasis Red Hat Enterprise Linux, juga disebut dengan kata RHIL. Ini juga merupakan akronim yang dihasilkan dari Community Enterprise Operating System. Kemudian yaitu Sabayon. Sabayon merupakan salah satu distribusi yang dibuat di Trentino, Italia. Nama distribusi satu ini adalah nama yang mengikuti hidangan penutup atau makanan penutup Italia yang disebut dengan Sabayon. Kemudian itu Mapis. Mapis merupakan, menurut penciptanya, tidak memiliki arti atau makna apapun. Bahkan juga merupakan salah satu nama makanan atau lainnya. Ia hanya termasuk salah satu pendengar temannya berbicara melalui koneksi Skype yang buruk dan menyukai nama tersebut. Pencipta Mapis adalah Warner Watford. Kemudian itu Turbo Linux. Turbo Linux merupakan salah satu dari distro Linux yang sangat diminati oleh banyak perusahaan dan perorangan di berbagai negara, misalnya Jepang dan Asia. Turbo Linux merupakan salah satu produk yang berbasis Linux dengan kinerja yang sangat tinggi, dan ini dimanfaatkan untuk pasar workstation dan server. Terutama dimanfaatkan untuk penggunaan clustering dan orientasinya ke perusahaan. Beberapa produk-produknya yaitu Turbo Linux Workstation yang bisa digunakan untuk desktopnya. Turbo Linux Server digunakan untuk backend server dengan kinerja yang sangat tinggi, terutama untuk penggunaan bisnis di perusahaan, e-commerce, dan transaksi B2B atau disebut juga business to business. Yang terakhir yaitu Damsmell Linux. Damsmell Linux atau lebih singkatnya dapat disebut dengan DSL adalah salah satu distro atau versi Linux yang mini. Kenapa disebut mini? Disebut mini karena paket DSL hanya sebesar 50 MB saja. DSL juga sangat memungkinkan untuk diinstal di USB 128 MB besarnya. Sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Nasution. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi sesudah sahabat-sahabat saya. Nah, presentasi yang akan saya jelaskan yaitu lisensi. Baik, apa sih lisensi itu? Lisensi secara umumnya ialah pemberian izin atau penyerahan hak sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya. Nah, di sini juga istilah dari lisensi tersebut yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, di mana satu pihak memberikan lisensi sebagai pemilik
atau pihak yang menerima lisensi tersebut. Nah, di zaman yang serba maju dan semakin modern, ini sepastinya sahabat-sahabat kita sudah sering mendengar istilah lisensi. Nah, seperti yang sudah saya katakan barusan, istilah ini sering digunakan seseorang atau perusahaan untuk mematenkan produk atau merek dagangannya. Nah, jika kalian ingin memahami lebih jelas, baiklah di sini saya akan menjelaskannya lagi. Lisensi adalah pemberian izin untuk produksi suatu produk atau jasa di mana produk atau jasa tersebut memiliki atau sebelumnya sudah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Atau sering juga disebut lisensi ini diartikan sebagai suatu bentuk pemberian izin untuk memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual. Nah, baik. Di sini juga pihak yang memberikan lisensi ini disebut dengan lisensor. Sedangkan untuk pihak penerima, lisensi ini disebut dengan license. Baiklah. Tadi tuh saya sudah menjelaskan secara umum lisensi, istilah lisensi, dan apa itu lisensi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan jenis-jenis lisensi. Di sini saya akan menjelaskan lisensi, terdapat 3 lisensi ya. Yang pertama, lisensi HKI atau disebut juga hak kekayaan intelektual. Contohnya, hak atas kekayaan intelektual ini ialah lisensi pada software komputer yang memberikan hak kepada pengguna untuk menggunakan softwarenya. Nah, yang kedua, lisensi massal. Biasanya terdapat pada lisensi software komputer. Nah, ini juga lisensinya diberikan pemilik lisensi kepada perseorangan untuk menggunakan software komputer tersebut. Secara lengkapnya tertulis dalam EULSA atau End User License Agreement dalam software tersebut. Di bawah perjanjian EULA ini, komputer dapat menggunakan instalasi software dalam satu maupun lebih ya. Nah, untuk yang ketiga, lisensi merek barang atau jasa. Lisensi ini pula dapat memberikan lisensinya kepada perseorangan atau perusahaan yang barang atau jasa yang dimiliki oleh pemilik lisensi tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya sudah. Baiklah, saya akan menjelaskan kelebihan. Anda sedang menetapkan merek dagang. Selanjutnya, Anda bisa menerima salah satu off-lap sum untuk memperoleh kembali biaya pendaftaran yang memungkinkan Anda bisa menegosiasikan harga untuk tanda ataupun ke pihak yang lainnya. Nah, yang kedua, tugas merek dagang bisa melepaskan Anda dari tanggung jawab yang sedang berlangsung terhadap manajemen yang terus berkelanjutan, serta menegakkan merek dagang. Nah, yang ketiga, memungkinkan Anda untuk mempertahankan kontrol atas merek dagang Anda sebagai yang digunakan. Nah, untuk yang keempat, memungkinkan kita untuk mendapatkan pembayaran royalti yang sedang berlangsung. Dan yang untuk terakhir, juga mungkin untuk memaksimalkan eksploitasi kita dalam wilayah barang atau jasa serta volume dalam penjualan. Nah, yang terakhir yaitu tujuan lisensi. Adapun tujuan lisensi itu untuk melindungi masyarakat dan pelayanan profesi. Nah, di sini tujuan khusus lisensi ialah yang pertama, ini ada 3. Yang pertama, memberikan kejelasan pada wewenang.
Yang kedua, menetapkan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, meyakinkan klien. Nah, itu yang terakhir ya. Baik, hanya sampai di sini yang dapat saya sampaikan atau presentasikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita. Di sini saya dari kelompok 5 membahas tentang materi GNU atau Linux. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip rancangan Linux. Prinsip rancangan Linux dalam rancangan ini adalah sistem operasi yang sangat mirip dengan sistem-sistem Unix. Karena tujuan utama dari desain proyek Linux adalah Unix compatible. Sejarah Linux ini dimulai pada tahun 1991, di mana Linux ini dapat menyerupai implementasi Unix non-microkernel yang lain dan memiliki seperangkat lengkap alat-alat yang kompatibel dengan Unix. Dan model jaringan standar Unix ini diimplementasikan secara keseluruhan dan pada Linux dapat juga dilakukan berjalan dengan baik pada multiprosesor dengan memori yang sangat besar dan dengan jumlah RAM yang lebih kecil dari 4 GB. Dan ada juga yaitu sistem Linux terdiri ini dari 3 kode penting, yaitu ada kernel, pustaka sistem, dan utilitas sistem. Di mana kernel ini tugas bertanggung jawab atas memelihara semua abstrak penting dari sistem operasi, termasuk hal penting seperti memori virtual dan proses-proses. Ada juga pustaka sistem. Pustaka sistem ini menentukan kumpulan fungsi standar di mana aplikasi dapat berinteraksi dalam kernel dan mengimplementasikan hampir semua fungsi sistem operasi yang tidak memerlukan hak penuh atas kernel. Dan ada juga unilitas sistem. Unilitas sistem ini adalah program yang melakukan pekerjaan manajemen secara individu yang diperlukan untuk menganalisis seperti jaringan network drivers. Dan lanjut yaitu ada standar Linux. Standar Linux ini adalah melakukan terhadap standar yang terjadi terlambat karena sering tersediaan dengan harga tertentu atau tidak secara bebas, dan ada harga yang harus dibayar jika melibatkan sertifikasi persetujuan atau kecocokan sebuah sistem operasi terhadap kebanyakan standar. Bagaimanapun juga mendukung aplikasi yang luas adalah penting untuk suatu sistem operasi, sehingga standar implementasi merupakan tujuan utama mengembangkan Linux walaupun implementasinya tidak sah secara formal. Selain standar POSIX, Linux dan ini mendukung ekstensi POSIX dan subset dari ekstensi untuk kontrol proses real-time POSIX. Dan ada juga di sini yaitu inti dari kernel Linux dari sistem operasi Linux, yaitu kernel Linux ini membentuk inti dari sistem operasi Linux, di mana dia menyediakan sebuah fungsi diperlukan untuk menjalankan proses penyediaan layanan sistem, untuk memberikan pengaturan dan potensi akses ke sumber daya perangkat keras. Dan kernel ini juga mengimplementasikan sebuah fitur yang diperlukan supaya dapat bekerja sebagai sistem operasi. Dan disediakan oleh kernel Linux sama sekali tidak mirip dengan sistem Unix. Di sini dia memiliki banyak fitur ekstra Unix dan fitur yang disediakan tidak selalu dalam format yang diharapkan oleh aplikasi Unix. Dan interface dari sistem operasi yang terlihat oleh aplikasi yang sedang berjalan tidak ditangani langsung oleh kernel. Akan tetapi aplikasi membuat panggilan kelas ke perpustakaan sistem yang kemudian memanggil layanan sistem operasi yang dibutuhkan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Taufik dari kelompok 5 tentang GNU Linux. Di sini saya akan menyampaikan sebuah modul kernel Linux. Untuk pengertian modul kernel Linux sendiri yaitu bagian dari kernel Linux yang dapat dikompilasi, dipanggil dan dihapus secara terpisah dari bagian kernel lainnya saat dibutuhkan. Jadi modul kernel Linux dapat menambah fungsionalitas kernel tanpa perlu meribut sistem.
Jadi secara teorinya tidak ada yang dapat membatasi apa yang dapat dilakukan oleh modul kernel. Kernel modul dapat mengimplementasikan antara lain device, driver, sistem berkas, dan protokol jaringan. Nah, di sini modul kernel Linux memudahkan pihak lain untuk meningkatkan fungsionalitas kernel tanpa harus membuat sebuah kernel monolitik dan menambahkan fungsi yang mereka butuhkan langsung ke dalam image dari kernel. Selain hal tersebut akan membuat ukuran kernel menjadi lebih besar, kekurangan lainnya adalah mereka harus membangun dan meribut kernel setiap saat hendak menambah fungsi baru. Dengan adanya modul, maka setiap pihak dapat dengan mudah menulis fungsi-fungsi dari dan fungsi-fungsi baru dan bahkan mendistribusikannya sendiri di luar GPL. Jadi di sini terdapat 3 komponen untuk menunjang modul kernel Linux. Yang pertama itu manajemen modul kernel Linux, yang kedua registrasi driver, dan yang terakhir yaitu resolusi konflik. Di sini kita akan masuk yang ke pertama, yaitu manajemen modul kernel Linux. Manajemen modul akan mengatur pemanggilan modul ke dalam memori dan berkomunikasi dengan bagian lainnya dari kernel. Memanggil sebuah modul tidak hanya memasukkan isi binarinya ke dalam memori kernel, namun juga harus dipastikan bahwa setiap rujukan yang dibuat oleh modul ke simbol kernel ataupun titik masukan diperbarui untuk menunjuk ke lokasi yang benar di alamat kernel. Pemanggilan modul dilakukan dalam 2 tahap. Pertamanya yaitu utilitas pemanggil modul akan menerima kernel untuk mereservasi tempat di memori virtual kernel untuk modul tersebut. Kernel akan memberikan alamat memori yang dialokasikan dan utilitas tersebut dapat menggunakannya untuk memasukkan kode mesin dari modul tersebut ke alamat pemanggil yang tepat. Dan berikutnya yaitu sistem calls akan membuat modul. Berikut setiap tabel simbol yang hendak diekspor ke kernel. Dengan demikian modul tersebut akan berada di dalam yang telah dialokasikan dan tabel simbol milik kernel akan diperbarui. Dan yang kedua yaitu registrasi driver. Kernel membuat tabel dinamis yang berisi semua driver yang telah diketahuinya dan menyediakan serangkaian rutinis untuk menambah dan menghapus driver dari tabel tersebut. Rutinis ini yang bertanggung jawab untuk mendaftar fungsi modul baru tersebut. Ada beberapa hal yang masuk dalam tabel registrasi, yaitu device driver, sistem berkas, protokol jaringan, dan format binari. Dan yang terakhir yaitu resolusi konflik. Keanekaragaman konfigurasi perangkat keras komputer serta driver yang mungkin terdapat pada sebuah komputer pribadi telah menjadi suatu masalah tersendiri. Masalah pengaturan konfigurasi perangkat keras tersebut menjadi semakin kompleks akibat dukungan terhadap device driver yang modular, karena device yang aktif pada suatu saat akan bervariasi. Linux sendiri menyediakan sebuah mekanisme penyelesaian masalah untuk membantu arbitrasi akses terhadap perangkat keras tertentu. Tujuan mekanismenya tersebut adalah untuk mencegah modul berebut akses terhadap suatu perangkat keras, mencegah autoprobes mengusik keberadaan driver yang telah ada, menyelesaikan konflik di antara sejumlah driver yang berusaha mengakses perangkat keras yang sama. Jadi hanya sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.